benar-benar ketemuin Bang Gojek, Bang ini tolong apa kayak gitu. Ustaz, hidup saya tuh berubah total. Sehingga kita bisa bangun 2 lantai yang tadinya cuma bisa ngaji, akhirnya bisa tinggal. Pesantren Combro itu nih. Iya, pesantren Combro namanya, Masya Allah. Tapi saya manggilnya Tan Chef. Itu sebenarnya karena saya awalnya Tan Chef itu. Iya. Chef Jihan bukan cuma punya Langit Seduh, tapi juga punya hotel ya, Bibi. Nah, itu juga hotel, Masya Allah. Tapi kan kemarin pas pandemi kan kayaknya semua hotel ya pasti Allah, drop. Karena nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Itu gimana itu? Ya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat cinta Quran dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini kata UFK mengunjungi sosok yang tidak kalah inspiratifnya. Saya sudah lama kenal beliau, tapi kenal di kajian, dan akhirnya diundang di hotel milik beliau, Masya Allah. Dan ternyata pesertanya membludak dan ternyata dirutinkanlah kajiannya. Lagi asik-asik ngobrol sama beliau, ternyata banyak kisah-kisah inspirasi yang kita bisa dapatkan. Kesabaran, ketekunan. Dan Masya Allah hari ini kita sengaja ngosongin jadwal khusus untuk belajar khusus bareng sama Ustaz Sajat ke Tan Chef Happy Jehan. Assalamualaikum Tan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fatih. Alhamdulillah. Makasih banyak kita udah diterima di Langit Seduh Express. Masya Allah. Makasih banyak sudah datang ke Cafe Mungil kita. Gak mungkin kita nggak seneng main kesini. Waduh, kalau soal makan senang ya. Makan ya. Soalnya Abi penasaran nih ngeliat IG-nya tuh masak. Abi bilang boleh nggak Tan kita ngevlog bareng. Iya, sambil belajar masak. Sambil makan apa yang dimasak. Paling enak kalau masak-masakan karena besok kita bisa makan. Nah, itu ini itu hari dia. ini kita makasih banget. Kita mau pingin belajar Tan. Yang pertama pasti kisah-kisah inspirasi yang mau kita ambil di kata UFK. Hari ini teman-teman semuanya jangan lupa disebarkan ya. Bawa banyak kebaikannya insya Allah. Yang kedua kita pingin belajar resep-resep yang simpel-simpel. Oke. Kebetulan aku tuh memang suka masak yang simpel. Nah, jadi pas. simple bisa jadi bisnis. Iya. Orang niru, dia dapat rezeki, rezekinya dipakai untuk halal, kita dapat pahala jariah. Amin ya Allah. Sesimpel itu. Nah hari ini kita sama Tan Chef kita mau masak apa? Kita mau masak zupa sup. Waduh, itu panas-panas enak banget tuh. Iya, karena itu menu yang paling favorit di kondangan. Iya, betul. Ya udah kita bikin aja sekarang zupa sup. Pertama kita harus bikin krim supnya. Ya. Oh, krim sup. Ya, krim supnya. Ya. Bisa Baru kita nanti mulai apa ya. itu kulitnya itu ya? Ya, Atasnya kulitnya itu Nanti paling baru bawah. ice-nya. Oh ini. Setelah supnya jadi. Ya. Jadi mantap. untuk membuat krim sup yang enak kita harus bikin kuah kaldu. Ya, kuah kaldu. Jadi pertama kita panaskan air panas. Kemudian kita bikin kuah kaldu tuh apa aja sih? Kuah kaldu itu adalah sayur-sayuran dan tulang ayam. Tulang ayamnya, daging, tulangnya atau ceker juga bisa? Boleh. ceker Boleh. Nah, ini kan resep zupa sup ini setiap orang suka bisa beda-beda ya Ustadz ya. Kebetulan saya membuat yang bawang bombaynya itu tidak ditumis, tapi masuk ke dalam kuah kaldu. Kenapa? Karena saya kurang suka, mungkin selera ya. Nah. Saya kurang suka kalau ada aroma bawang bombay yang nggak matang atau apa. Jadi untuk cari amannya saya masukin bawang bombay di dalam sebagai kuah kaldu. Kalau nangis bombay gimana? Nangis bombay Nangis bombay mungkin dialami oleh banyak dari kita waktu pandemi. Nah, Tan Chef nangis bombay juga itu waktu pandemi. makanya ini mau cerita tentang perjuangannya lagi pandemi dari mulai awal ngebangun semua, Masya Allah. Kalau saya nangis bombay bukan karena pandemi Ustaz. Kenapa? Sebelum pandemi justru nangis bombaynya. Masya Allah. Sekarang udah gak nangis bombay lagi. Sekarang udah gak nangis bombay. Lanjut ya. Ini kita mau bikin kuah kaldu. Kuah kaldu sayuran, tulang, dan bawang bombay.
Kita udah masukin bawang bombay, sekarang kita masukin Oke, daun bawang, ya. seledri, ya. dan wortel. Wortel. Ya. Nah, ini cara membuat kaldu sayuran. Nah, Iya. ini dada ayam tapi tulangnya aja. Iya. Weh. Ini Abi, kaldu ini juga bisa dipakai untuk empasi. Iya. Pasti, oh, Ini iya. banyak manfaat. Iya. Jadi nanti buat ibu-ibu yang baru punya anak 6 bulan ke atas mau bikin kaldu, salah satu alternatifnya kaldu ayam bisa pakai resep ini. Gitu. Jadi air kaldunya ini Pinter ya sangat istri kamu ya? berpengaruh. Oh, iya. Istriku. Pinter loh. Kayaknya ahli masak jangan kita saingan nih masaknya nih. Kalau Jangan saya nggak sengaja terima kami menjadi murid. Kalau saya masak bodoh. Bodoh. Nah, ini Nah, kita ini. tunggu sampai Kita tunggu sampai airnya reduce. Kayak Jadi sop kan, dong berarti ya? Iya, kayak sop. Jadi saya kalau mau bikin masakan apapun yang ada kuah-kuah, basicnya ini. Setelah itu kita masukin daging, atau masukin ayam, masukin bakso, semua bisa. Pokoknya ini bikin enak. Iya. Nah, kita tunggu ya sampai airnya reduce, berkurang, dan kaldunya keluar. Iya. Berapa lama kira-kira? Ini bisa, kalau saya sih kalau masak nggak mau lama, Ya. jadi paling lama 45 menit. 45 Paling menit lama, 45 ya. menit. Catat. Oke, sambil kita nunggu ini. Sambil nunggu, Umi Siap. penasaran sama yang nangis Bombay tadi. Nah, itu. Gimana ceritanya? Nangis Bombaynya malah sebelum pandemi. Iya, jauh sebelum pandemi. Justru pandemi, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Oh, malah pandemi dapat rezeki. Alhamdulillah bisa bertahan. At least bisa bertahan ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Itu ada apa tuh tangisan Bombay? Iya, itu dia. Jadi tuh gini ceritanya. Ya. Saya punya catering, Hmm. tapi nggak niat bikin catering. Itu gimana tuh? Kita punya usaha, Oke, tapi kita catering nggak ada niat untuk bikin usaha. Iya. Nah, tiba-tiba usaha itu muncul begitu saja. Jadi seperti kayak saya, nih beban tuh lo tangkep gitu loh, kayak gitu. Kok jadi kayak gini sih? Kenapa hidup gue kok jadi berubah gitu kan? Yang tadi kan saya ada bisnis hotel, saya kerja di hotel setiap hari. Tiba-tiba 3 bulan saya nggak kerja. Masya Allah. Cuma buat ngurusin catering dadakan yang mendadak itu di tahun 2014. 2014. Saya sama teman saya namanya Ibu Ina Thomas, Masya Allah juga sedekahnya Masya Allah Ustadz. Masya Allah. Itu salah satu yang membawa catering itu dadakan itu karena Ibu Ina Thomas. Catering. Halo Ina. Masya Allah. Itu cateringnya. Itu catering dadakan. Jadi kan pertama kita jualan combro karena Ina Nah, itu masuk nih, Instagram. cerita combro kemarin tuh yang buat Combronya, aku awalnya pingin kita jualan combro. Iya. Saya kan suka makan combro, suka beli tuh di Ambasador tuh Oncom enak di banget. jeruk. Iya, yang isinya oncom, ada gula Jawa, itu Iya. misro ya. Iya, Biar misro. Nah, terus bikinlah si combro ini, saya bawa ke teman saya, Ina Thomas. Iya. Kasih coba, kok enak. Iseng-iseng dulu Instagram belum kayak sekarang Iya, ya. ada. Ini enak banget combro. Nah, dari situ, ini banyak yang nanya nih. Beli di mana? Lu harus buka ya. Lu harus jualan. Hah? Jualan? Nggak punya pasukan sama sekali. Akhirnya mbak di rumah 2 orang. Ya. Kita karyakan bikin combro. Buat combro. Lama-lama kita punya karyawan banyak banget khusus buat bikin combro. Allah. Emang Combronya- banyak permintaannya? Banyak banget mendadak karena dulu tuh yang jualan online nggak banyak saingan, nggak seperti sekarang. Kalau sekarang kan saingan Masya Allah banyaknya ya. Kalau dulu tuh bener-bener heboh banget, Instagram belum kayak sekarang. Iya. Setelah itu kita jual untuk permulaan 1000 pieces per hari. 1000 sehari. 1000 sehari. Itu mah tidur sama combro. Aduh, ampun. Buletin combro. Itu nguleninnya benar-benar butuh kesabaran. Akhirnya saya punya karyawan, ada kali 10 orang buat ngurusin buat si si combro combro. ini. Dan Itu harganya pesanan murah. dari mana? Entah dari mana, itu Instagram. Oh. Dan Gojek baru masuk, Gojek kemana-mana 10.000. Ke semua destinasi itu 10.000. Udah saya jualan, saya total tidak kerja di hotel 3 bulan. 3 bulan. Ngurusin Gojek. Benar-benar ketemuin Bang Gojek, Bang ini tolong apa kayak gitu. Ustadz, hidup saya tuh berubah total. Gara-gara si combro itu. Ya Allah. Gimana kalau kita panggil Bu Combro aja? Masya Allah. Ya Allah. Tapi ribuan. ternyata si combro ini membawa keberkahan. Terus gimana tuh? Nah setelah itu jualan combro, di waktu yang sama kita nih, mertua saya nih punya satu tempat yang untuk apa ya, kayak aula buat ngaji anak-anak Iya. di daerah Manggarai. Manggarai. Jadi beliau almarhum
Masya Allah memberikan wakaf tempat itu untuk ngaji, untuk kegiatan-kegiatan ibu-ibu di daerah Manggarai itu. Akhirnya si combro ini kita alihkanlah, jualan combro ini biayanya kan kita bukan mau bisnis. Jadi uangnya ini buat apa ya? Ya udah deh buat ngebiayain itu aja. Karena kebetulan teman-teman Allah kasih rezeki banyak yang nyumbang Ustadz. Banyak yang nyumbang sehingga kita bisa bangun 2 lantai yang tadinya cuma bisa ngaji, akhirnya bisa tinggal. Pesantren combro itu nih. Iya, pesantren combro namanya, Masya Allah. Ada beberapa anak-anak di situ yang ditampung sampai sekarang masih. Keren banget. Iya, mereka ngaji di situ, sekolah apa segala macam itu. Maksudnya kita membiayai juga lah. Gitu awal mulanya tuh. Tapi pas dilihat kok kayak penghasilan combro ini nggak cukup Ustadz, karena kegiatan kita lumayan banyak. Aduh gimana ya, coba deh jualan nasi-nasian. Akhirnya dulu lagi booming nasi liwet. Udah kita jual nasi liwet, ternyata rame nasi liwetnya. Alhamdulillah dapat penghasilannya cukup lah pada saat itu ya, untuk membiayai beberapa tempat kan. Nah dari situ udah kita mulai jualan tumpeng, nasi kapsah. Ustadz cobain kan nasi kapsah, nasi mandi, bubur-buburan, bubur manis, bubur Madura ya? Bubur Madura, iya itu jualan juga. Udah awal mulanya itu. Nah itu di situ banyak banget sih kesedihannya, luar biasa. Masya Allah. Gitu. Terus akhirnya itu dapur ada di rumah berapa lama itu? 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun. Lama loh, 8 bersatu tahun. sama dapur catering. Iya, dapur catering sama rumah bergabung jadi satu, tapi kebetulan posisinya agak beda. Anak-anak Dapur masih itu. sekolah berarti ya? Anak-anak belum masih sekolah. Gitu. Sekarang udah jadi nenek. Oh, udah jadi nenek. Masya Allah. Masya Allah. Cucu 2. Cucu 2. Alhamdulillah. Nah itu berarti jadi pelajaran buat teman-teman. Kan sekarang tuh gini, ya cuma dagang risoles, cuma dagang combro, bisa apa? Sering gitu kan? Padahal rezeki itu dari Allah. Sebabnya Allah jalannya bisa dari combro, ada yang jadi tukang bubur aja naik haji. Iya kan? Tukang bubur aja naik haji filmnya gitu ya. Jadi bahkan lebih dari itu. Serius ya, Bia? Iya, jadi intinya kalau serius tekun Allah akan buka rezeki. Betul. Kayak kita ada peyek di rumah ya, Bia? Kesukaan Abi ya. Peyek enak banget. Enak banget ya. Enak banget. Abi bilang lihat nih hasil bukti keseriusan. Nah, jualan peyek aja. Sebenarnya nggak ada ceritanya orang nganggur, orang males-malesan. Itu dari combro, Masya Allah bisa penting ada keinginan. Luar biasa. Nah, terus pertanyaannya, kan suami pengusaha. Apa waktu itu Tan merasa bahwa apa nggak cukup? Jadi gini, kalau saya pemikirannya, karena mama saya selalu ngajarin seorang perempuan itu harus punya penghasilan. Walaupun suami kita ada, tapi kita harus punya uang sendiri. Itu ajaran mama saya dari saya kecil. Akhirnya saya tuh dari dulu memang suka jualan makanan, karena saya suka kayak bikin kue atau apa gitu kan. Tapi nggak cuma kayak musiman, misalnya cuma lebaran, nggak jadi profesi. Nah semenjak si combro itu saya jadi kayak kecebur. Jualan makanan. Sampai sekarang. Padahal saya punya cita-cita itu punya toko roti. Keren Waktu banget. kuliah itu cita-citanya apa? Bukan dokter, bukan apa segala ya. Pengen punya toko roti karena saya penggemar roti. Saya hobi banget makan dessert, kue, roti. Jadi saya mau punya toko roti. Malah nggak punya toko roti. Sekarang Langit Seduh ada jual? Langit Seduh jual. Kita ada produksi pastry, tapi kan kita bukan toko roti kan. Restoran. Restoran nggak sengaja, Ustaz. Pokoknya semua nggak sengaja. Masya Allah. Nggak sengaja aja kayak gini. Nggak sengaja serius gitu ya. Makanya nggak sengaja aja. Alhamdulillah, yang penting kita punya niat untuk manfaat untuk orang banyak, kayaknya sih itu sih Ustaz. Ya cuma ada hal yang menarik nih ketika tadi ya suami sebenarnya ada, suami juga sebenarnya mencukupi. Pelajarannya apa? Jangan bergantung sama suami, kemandirian, sehingga apa? Punya uang sendiri juga ada. Tanpa mengganggu, syukur-syukur bisa bantu. Ya kan? Kalau sekarang kan udah banyak kan istri ngeluh. Habis gimana? Aku minta sama suami nggak dikasih. Habis gimana? Aku nggak. Nah kan akhirnya
jadi apa ya, rame lah gitu ya. Karena kan kalau kita kan banyak urusan ya, kadang-kadang saudara kita, teman kita, masa kita mau minta sama suami. Nah, Jadi lebih ke situ sih Ustadz pemikiran saya. Kalau misalnya saya sendiri sih alhamdulillah tercukupi sama suami. Tapi kan saya mau bermanfaat untuk banyak orang. Nah, betul. Tadi akhirnya bisa membantu pesantren, bisa membantu banyak orang. Terus masih jalan sekarang si Combro? Combronya justru udah enggak. Tuh. Karena kalau combro ternyata karena harganya juga murah ya, jadi penghasilannya tidak mencukupi, tapi kosnya agak tinggi, karyawan banyak, waktu. Akhirnya saya beralih ke makanan-makanan lainnya. Jual banyak banget Ustadz itu menu saya. Kalau Ustadz lihat pasti Ustadz pusing. Masya Allah. Di dapur Noni. Banyak banget sih menunya pasti gitu. Ya Allah. Iya. Coba lihat Instagram nih. Dapur None. Dapoer_none. Iya, ini udah lihat kok di sini ini Dapoer_none. Oh iya, belum di-follow. Wah, Ustadz belum udah follow deket. ya. Oh iya Mi menunya. Banyak banget. Coba deh dapur _none. Dapoer_none. Lihat. Ini catering masih jalan. Iya, jadi catering. Lihat nih kesukaan Umi nih. Bubur Madura. Ini Iya, itu dia. Candil ya? Iya. Masya Allah tuh. Ih, lihat ini. Tuh. Nih, lihat banyak banget. Ini semuanya buatan Tan Chef Happy Jehan. Enggak, ini beneran kok bisa gini? Kok bisa Maksudnya gini? belajar dari mana? buat Sebenarnya itu kesukaan saya semua. Apa yang saya suka coba bikin. Apa yang saya suka coba bikin. Orangnya ngoprek nih. Tapi memang Chef Jehan punya background Iya. Sama sekali enggak. Loh. Ini unik Jadi nih. gimana ceritanya? Saya nih? paling anti masuk dapur. Nah, terus ceritanya akhirnya bisa segini banyak menunya, bertahan sampai sekarang. Iya, jadi saya itu nggak suka masak, tapi saya tahu mana makanan enak, mana enggak. Modalnya sebenarnya cuma itu. Nah, karena saya tahu makanan enak, mana enggak, jadi saya tuh suka, Mbak, tolong dong coba bikin ini, gitu resepnya kayak gini. Resepnya lihat aja di Google, karena kan kalau resep kata-kata sama aja. Keren banget. Ya itu tumpeng kita. Keren banget. Berkelas tumpeng ya. Kelasnya Masya beda. Allah. Nasi bogana ada. Ada nasi box. Tapi memang belajar chef ya? Enggak rupanya. Enggak. Inilah makanya. Enggak. Allah. Jadi Ngulik aja. Ngulik aja. sama memang punya taste. Saya punya lidah, kebenaran Allah kasih tes yang baik lah. Tahu mana yang enak, mana yang enak dan Nah. enak banget. Nah itu warisan dari papa saya. Papa saya tuh lidahnya Masya Allah. Sensitif ya? Sensitif. Tapi kok gitu banyak menu loh kan orang. Iya, banyak banget menunya belum masuk sih. ke akal Makanya saya. kita tuh nggak restoran. Dulu kan kita nggak restoran. Kita bisa take away per porsi ini baru semenjak kita pindah ke Jalan Benda dari bulan November lalu. Nah, kita udah mulai bisa take away. Tadinya kita nggak bisa Gojek karena di rumah saya, Ustadz. Kan suami saya nggak mau kalau di depan rumah Gojek gitu kan. Iya. Nah, yang menarik lagi nih teman-teman. Beliau ini punya 2 anak, satu cowok, satu cewek. Iya. Ya kan? Pertanyaan saya, ini gimana ngatur antara catering sebesar ini, masakan sebanyak ini dan ngurus anak? Karena saya di rumah, jadi ya udah sambil saya kan sama anak-anak juga deket kan, kita sering ngumpul, ngobrol. Jadi kayaknya alhamdulillah. Anak-anak mau bantu-bantu? Nggak ngebantu sih, tapi kan kita ada di situ terus. Iya. Masya Allah, keren banget ini, inspiring. jadi ibu, selesai. Jadi istri, Jadi istri jalan terus. Allah. dan juga bisnisnya bisa jalan Masya dari Allah. rumah Itu. tanpa harus meninggalkan fitrah. Iya. Sedangkan orang di luar sana dari mulai malam gelap sampai gelap nggak pulang-pulang. Sementara beliau, masya Allah dari rumah ngoprek jadi ngoprek. Ini inspirasi buat Masya ibu-ibu Allah. dimanapun ya, buat ibu-ibu dimanapun ya. Ternyata dari rumah bisa semuanya. Nah jadi Terus itu Masya tadi Allah. Bi, ternyata Chef Jihan bukan cuma punya Langit Seduh, tapi juga punya hotel ya Bi. Nah, itu Masya juga Allah. hotel, masya Allah. Tapi kan kemarin pas pandemi kan kayaknya semua hotel Iya, ya pasti Allah, drop. Karena Karena nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Itu gimana itu? Ya, betul. Jadi waktu yang saya percaya bahwa keberkahan itu memang ada, Ustadz. Iya. Karena saya merasakan sekali ya. Iya. Waktu saya ngerjain dapur none ini, itu bener-bener diniatkan untuk sosial. Jadi tidak untuk kepentingan pribadi, Ya. bukan buat kekayaan diri saya. Sampai anak saya komplain, Mama ngapain Mama ngelakuin ini semua? Mama juga nggak dapet uang. Ya itu manusiawi lah Ya. pertanyaannya. Tapi itu kayak mungkin 7 tahun, 8 tahun yang lalu lah ya. Saya jawab begini Ustadz.
mungkin mama nggak dapat uang dari sini, tapi kita nggak tahu Allah kasih rezeki dari pintu yang lain. Saya bilang gitu, oh gitu, ya udah. Nanti kapan-kapan lagi dia tanya lagi. Ada kali 2-3 kali dia tanya pertanyaan yang sama, dan saya juga nggak bisa jawabnya. Namanya anak-anak. Ya? Iya, namanya anak-anak kan, jadi saya nggak bisa jawabnya. Ya udah jalan begitu aja. Tiba-tiba Ustadz, saya cita-cita kan punya restoran. Saya bilang gini sama anak saya, nanti mama pengen punya restoran. Nanti kalau mama punya restoran, insya Allah uang mama dari situ. Saya ngomong gitu. Ini belum ada nih restoran nih. Setelah itu muncullah Langit Seduh rooftop. Iya, yang di atasnya hotel. Nah, lagi-lagi Ustadz tidak sengaja. Karena pada saat itu benar-benar misbar. Kalau misalnya hujan tuh bubar. Iya. Kalau hujan itu mereka kepayung. Masya Allah. Luar biasa. Belain. Iya, sampai kita jualan jas hujan. Jas hujan harga 10.000. Yang warna-warni, yang buat motor tuh kalau dia ngira di Alfa. Itu kita sediain itu. Jadi kalau hujan mereka tetap mau duduk di situ, mereka pakai jas hujan itu. Jadi ada foto-fotonya Ustadz, pakai jas hujan warna-warni. Makan steak, makan nasi goreng semua ada. Kita nggak punya atap, jadi benar-benar open space, benar-benar misbar. Kalau misalnya hujan, itu semua orang pada berteduh nungguin hujannya berhenti. Nanti dia balik lagi ke mejanya. Pelajaran Masya lagi. Allah juga, Pelajarannya jangan cari alasan. Keterbatasan tidak mengurangi keseriusan. Betul. Jadi jangan, aku kan nggak punya aku kan nggak punya chef, aku kan nggak punya itu alasan. Salah satu sifat orang yang gagal itu banyak alasan. Tuh lihat tadi. Saya benar-benar nggak punya chef. Tuh. Tapi saya manggilnya Tan Chef. Itu sebenarnya karena saya awalnya Tan Chef itu, saya kan anak saya selalu bekal. Jadi dia nggak pernah jajan di sekolah. Bekal sekolah yang harus hangat di saat dia lunch. Jadi saya gojekin. Nah, setiap hari tuh saya bikin bekalnya dia kan. Anak-anak kecil itu suka lihat proses pembuatan bekal. Dibekalin kayak Umi bekalin saja. Iya. Akhirnya jadilah Tante Chef. Sebenarnya itu sebutan anak-anak netizen aja. Ya Allah, bukan saya bukan chef. Tante Chef itu sebutan netizen sebenarnya. Ya Allah. Jadi banyak nih pembelajaran kesederhanaan, ya keseriusan, ya nggak banyak alasan dan Masya Allah bisa teman-teman kunjungin ya dapur_none itu insya Allah lihat deh ke bawah menunya banyak banget. Saya ngeliat ya Allah ini banyak banget menunya buatnya gimana. Kaldunya udah jadi. Ya kaldunya memang agak lama. Oke, ini udah tapi kaldu. kita bisa lanjut ke proses pembuatan runya. Pengental. Nah, ini sekarang kita masuk dalam proses pembuatan cream soupnya. Nah, ini saya pakai butter. Jadi saya bikin cream soup yang enak ya. Sebenarnya banyak cara. Cuma yang ini menurut saya yang insya Allah itu enak. Apa? Ini tepung beras. Tepung beras dan tepung terigu itu untuk pengental. Oke, siap. Jadi kan supnya nanti kan agak-agak kental ya. Iya. Tepung beras, nanti kita masukin terigu. Butternya tepung terigu sama tepung beras. Oke. Nah, setelah jadi seperti ini, kita masukin air kaldu. Air kaldu. Air kaldunya jangan panas. Oke. Iya, boleh dimasukin semuanya. Siap. Oke. Semua? Kalau saya mah bagian makannya aja nanti. Nah, sekarang sambil nunggu itu kita harus rebus ini. Ya. Kita masukin sini. Jamur. Rebus jamur. Ya. Kemudian masukkan susunya. Oke. Ini pakai ini. Susu cair. Susu UHT. Seliter. Saya pakai 500 ml. 500 ml. Mereknya boleh apa aja? Boleh apa aja. UHT. Yang penting UHT. Berarti tadi butter. Iya. Tepung. Iya. Tepung beras, tepung terigu, sama ini. Butter, susu, dan air kaldu.
Oke, ini kita sambil rebus Jamurnya. jamur. Oke. Ini hanya Iya. untuk Iya. disaute aja sih biar nggak Iya. mentah banget. Heeh. Sekalian bisa masukin juga ini Ayam. ayamnya. Oh. Oke. Karena ini airnya masih panas Panas. banget. Ya. Ya. Ditambah. Kemudian kita Butternya tambah lagi. enggak, butternya udah cukup. Ini keju. Oh, keju. Cheddar. Saya pakai cheddar ya. Apa bedanya keju sama cheddar? Keju cheddar tuh Keju jenisnya. cheddar, Jadi kalau jenisnya keju tuh aja. Ada mozzarella, ada Iya. cheddar, ada parmesan. Ini kebetulan saya pilihnya yang mudah melted. Oh. Ada oke. lagi kejutan yang membahagiakan. Kejutan. Kejutan Nah, yang itu menggembirakan. enak tuh. Oke, kita masukin keju. Jadi tuh enak nggak Kamu enaknya sangat ini mengejutkan. berpengaruh nih keju nih. Oke. Coba. Jamurnya bulat-bulat Jamurnya nanti kita cincang. Iya. ya. Ini udah, Chef? Boleh diangkat. Ya, ayamnya belum. Ayamnya belum? Ayamnya belum, jamurnya Ini aja. Maaf. Oke. Oke. Kemudian sekalian Sama Masak jagung. Jagungnya. Jagungnya ditaruh situ. Oke. Alhamdulillah. Ini keju udah masuk. Hmm, Sekarang saya tambahin juga nih ada keju parmesan. parmesan. Ini ini aja sesuai selera aja. Untuk apa tuh? Supaya pakai apa? Supaya lebih strong aja rasa Rasa kejunya. kejunya. Iya. Tapi kalaupun misalnya nggak ada, nggak apa-apa, Nggak bisa apa-apa, di skip ya. Ya. Yang penting yang keju Keju cheddarnya tadi cheddarnya. ya. Iya. Siap. Udah larut semua kejunya. Iya. Jamurnya belum. Jamurnya nanti kita ini. Oke. Kita potong-potong. Mhm. Sip. Ini jangan lupa sudah cuci tangan ya. Iya. Alhamdulillah. Iya, cream soup. Cream soup jamur, jagung, Mm-mm. dan Ayam ya, ayam. chicken ya. Setelah itu kita bumbuin Heeh. dengan kaldu, Iya. kaldu bubuk sesuai Boleh selera, apa aja ya. garam, Mm-mm. black pepper, Iya. Oke. black pepper. Tuh panas hot. Ini kalau misalnya lagi hujan nih enak Iya, banget nih. banget tuh. Aduh. Oke. Ini kita bisa kasih oregano Iya, dan Oregano. rosemary. Iya, Ini karena oregano sama rosemary. saya nggak Untuk terlalu apa? suka, Efek biar wangi. wangi-wangi aja. Wangi. Kan Eropa ini kan. Iya. Tapi saya nggak terlalu suka banyak sih, dikit aja. Iya. Cuma untuk aromatik aja ya. Setelah itu kita masukin Jamurnya. jamurnya. Menggelegak. Masya Allah, mantap. Sore-sore lagi nih. Pas. Masuk jamur. Masuk jagung. Ini mah kalau dibuat dagang mau dijual berapa? Iya. Harganya harus Harganya mahal tinggi juga. banget. Ayamnya kita cincang juga. Paling cuma tadi apa? Dadanya paling sepotong gitu ya. Iya. Iya. Karena kan ada beberapa jenis ya. Supaya Boleh nggak Tan pakai ini seafood? boleh aja. Bisa aja ya. Boleh. Rasa ya. Tapi gimana rasa? Secara rasa nggak biasa aja gitu ya? Saya sih belum pernah nyoba ya kalau seafood ya, tapi mungkin pasti enak sih. Iya. Koreksi Coba rasa. kita koreksi rasa dulu ya. Oh, gulanya belum nih gulanya. Oh belum pakai gula ya tadi ya? Belum. Hmm. Tambahin sedikit. Itu gula apa garam? Garam. Ini garam. Garam. Black pepper masih kurang. Ini sesuai dengan selera kalau Iya. finishing. Iya. Saya suka pedas. Suka ya? Kalau dipedesin suka nggak? Dipedesin. Dipedesin. Dipedesin nggak suka deh. Dipedesin. Itu apa? Oke, ini krim. 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 Cooking cream. Cooking cream. Krim. Ini dia yang bikin creamy. Wow. Nama creamy. Sesuai Kira-kira berapa selera. takarannya ini? 100 boleh. Oh iya. Enak banget. Harumnya ya, udah ya. Cium ya. Wih. Tambah seledri. Ini parsley. Saya pakai Oh, parsley. parsley. Bisa juga seledri bisa. Parsley.
Kalau nggak ada seledri bisa. Iya, bisa ganti seledri. Cuma ini biar lebih bule aja. Iya. Kalau di kota kita namanya daun sop. Bukan? Daun sop, iya, Kalau di Medan, seledri. Daun sop. Masya Allah. Sekarang kita Tuang. masukin ke dalam tuh. sini. Bismillah. Sip. Nggak usah terlalu Ini penuh. dapat semua nih. Masya Allah. Ya. Nah, Oke. Wah. Nah, kulitnya? kulitnya di atasnya. Iya. Ya. Ini kulit pastry puff jadi. Iya. Mm-mm. Jadi ini yang udah jadi. Oh, Nah, oke. kita tutup gitu. begini. Ini sekarang buat kulitnya. Jadi pastry-nya boleh beli yang udah jadi. Yang udah jadi. Ya. Terus ini tinggal kita oles. Nah, Ya. Iya juga. Waduh. Pinggirnya nggak usah. Boleh. oles Oh, boleh juga. semuanya. Sip. Ya, bagus. Setelah itu kita panggang. Tinggal Iya. kita di Berapa oven. lama? 10 menit kira-kira. 10 menit. menit. Ya. Terus kita transfer ya ini Oke. ke sana ya. Iya. Alhamdulillah, akhirnya yang ditunggu-tunggu tuh lihat, cakep ya? Masya Allah, ini udah nggak sabar tuh lihat nih, Iya. dihias di Kita atasnya. coba ya. Kita coba ya. Bismillah. Gitu. Ros. Bismillah. Wow. Ros, wow. Crispy. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mah 5 star nih. 5 star. 5 star nih, bintang 5 ini mah. Masya Allah. Mata Happy ini Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Inspirasinya, resepnya, semuanya bermanfaat. Sangat bermanfaat. Buat Alhamdulillah. teman-teman jangan lupa ya, diklik tombol share, bagikan ke grup WhatsApp, grup Telegram, semuanya biar jadi pembelajaran ya. Lihat tadi, apapun bisa dari rumah. Tidak harus keluar rumah, tidak harus meninggalkan fitrah, tapi tetap bisa berpenghasilan. Anak-anak keurus, suami juga ya, tapi tetap bisa mendapatkan rezeki yang halal. Masya Allah ya, luar biasa. Dan jangan lupa bagi-bagi resep ini ya. Dan setiap ini resep dibuat dan ngikut dari video ini, dapat pahalanya. Jariah. Amin, amin, amin. Ya Rabbil Alamin. Masya Allah. Terima kasih banget ini, Masya Allah. Semua bisnisnya Chef Jihan berkah. Amin ya Rabb. Manfaat buat umat. Amin ya Rabbil Alamin. Bisa bantu banyak orang. Nah, kita doain Hari Jumat. hari Jumat sore lagi. Insya Allah Ya, makbul. kita doakan rumah tangganya sakinah, mawaddah, Amin warahmah. ya Rabb. Amin. Anak-anak keturunannya soleh. Amin. Amin. Amin ya Rabbil Allah. Alamin. Doa yang sama juga buat semua. Buat semua teman-teman yang semua. membantu. Iya. Buat Ustadz juga dan Amin. Umu saja. Amin. Insya Allah Senang diberikan keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Amin. Ketemu beliau, dapat banyak ilmu, banyak manfaat ya. Ini yang namanya khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, paling bermanfaat. Ya, bukan paling kaya, bukan paling mewah, tapi apa? Paling manfaat. Ya. Bismillah nih ambil ngobrol-ngobrol. Mohon maaf saya mau ngelanjutin makanan karena enak banget. Kita closing dulu, mudah-mudahan bermanfaat ke ya. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah berwakaf, lighting, semua ini yang kita pakai, semuanya wakaf dari teman-teman semua. Masya Allah. Dan ini digunakan jelantah. Berkah, salam cinta Quran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Aku mau kasih info bahagia buat kamu. Ternyata lewat program Syiar Quran Project sudah banyak saudara-saudara kita yang terbantu loh. Yuk dengar apa kata mereka. Terima kasih kepada Cinta Quran. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sahabat yang telah ikut mendukung Syiar Quran Project. Mari ikut berbagi kebahagiaan bersama Syiar Quran Project.